ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya, bacaan ya ini mad jaiz munfasil, aslinya boleh dua, ya. Boleh dua, boleh 4 atau 5 harokat. Tapi kita mengambil pertengahan 4 harokat saja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu untuk seragam kita ambil 4 harokat saja, ya. Kemudian bacaan ayyuha, ya-nya bertasydid. Ya, karena bertasydid, tasydid itu artinya syiddah, kuat. Jadi bukan ayyuha tapi ayyuha. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya. Wa ma'wahum jahannam. Ya. Di Jahannam ada tanda berhenti di sana? Ada? Apa itu? Qola atau shola? Ya, soalnya beda ya, mushaf Indonesia sama Madinah. Kalau mushaf Madinah, bapak-bapak bisa lihat di layar nih. Shola, ya. Kalau shola itu artinya al-waslu aula, disambung lebih utama. Disambung lebih utama. Kalau qola, al-waqfu aula, berhenti lebih utama, ya. Jadi memang ada beda. Di sana qola ya. Di sana qola, di sini shola. Nah, ini menunjukkan bahwa ini penempatan tanda wakaf ini sifatnya ijtihadi. Sebagian ulama menganggap bahwa berhenti di sini lebih utama, dan yang lainnya menganggap bahwa dilanjut lebih utama atau lebih baik, ya. Kita ngacu ke sini saja, ke mushaf Madinah. Jadi kita sambung. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wa ma'wahum, ya, selalu ya kalau kita menemukan hamzah, ini hamzah yang kondisinya sukun, suaranya tidak mengalir, ya, karena huruf hamzah itu punya sifat asyidah. Maka bacanya bukan wa ma wahum, wa ma tapi wa ma wahum. Wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Wa wahum يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. Nah, kemana suaranya menghilang?
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ورسوله من فضله. Yang huruf dhad itu termasuk huruf isti'la ya, yang ketika diucapkan pangkal lidahnya naik atau terangkat sehingga bunyinya tebal, sehingga bacanya bukan fadli tapi fadli. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Nah itu idgham bigunnah ya, sehingga bacaannya bapak-bapak pertama ditahan. Satu ditahan, kemudian didengungkan. Jadi jangan tergesa-gesa, tahan kemudian bunyinya agak nyirung gitu. Jadi bukan tapi masuk ke rongga hidung. Wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. Coba. Wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban alima. 'Adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
ditahan dulu. Min waliyyin. Ya, itu sama dengan yang sebelumnya, sama-sama juga gunnah. Jadi sekali lagi bacanya bukan min waliyyin wala nasir. Nun mati berjumpa dengan wawu, kemudian tanwin berjumpa dengan wawu, itu sama-sama idgham bi gunnah. Ya, sama-sama harus dimasukkan nunnya ke wawu dan disertai dengan dengung. Nah, setiap kita menemukan bacaan begini, pastikan harus ditahan dulu. Jadi bukan min waliyyin wala nasir, tahan. Min waliyyin wala nasir. Coba. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون watawallau wahum. Nah, kita lihat wawunya bertasdid, watawallau, ya, wawunya bertasdid. Kalau kita menemukan wawu bertasdid, kalau sebelumnya berharokat atau kalau sebelumnya nun mati atau sukun, itu ditahan. Tapi kalau wawunya bertasdid sementara sebelumnya bukan nun mati atau tanwin, maka tidak perlu ditahan. Contohnya ini, ya, ini wawunya bertasdid, tapi bacaan sebelumnya bukan nun mati, bukan juga tanwin, maka ini tidak perlu ditahan. Jadi bacaannya bukan watawallau wahum, bukan begitu, cukup watawallau wahum. Ya, ditahan itu hanya kalau sebelum waw tasdidnya nun mati atau tanwin. Watawallau wahum mu'ridun. Ya. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Ya. Kita baca sampai ayat 79 saja. Ya, demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan dari bacaan yang barusan kita baca. Ya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan bacaan dari surat Taubah ini? Baik, kalau kita tidak ada, kita cukupkan untuk Quran. Kita akan melanjutkan selanjutnya Kitab Tauhid. Sekarang bab ke-53. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak sekalian, kita melanjutkan kajian dari bab tauhid, bab ke-53, yaitu larangan berdoa dengan ucapan ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya. Berdoa dengan ucapan ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Meskipun pada judul bab ini tidak tercantum kalimat larangan, ya, tetapi sebenarnya ini adalah larangan, ya. Larangan seseorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Tapi kemudian dengan syarat jika engkau menghendaki. Ya, jika engkau menghendaki. Dia tidak berdoa secara langsung dan tegas meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pernyataan yang lain, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Seakan-akan dia mengatakan ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, dan kalau engkau tidak menghendaki, tidak diampuni juga nggak apa-apa, kan gitu ya. Dan ini menunjukkan tidak seriusnya dan tidak butuhnya dia dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alata fa inna Allaha la mukriha lahu." Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa dengan ucapan, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki," atau berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki." Tetapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqulu ahadukum, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang mengatakan di dalam doanya doa seperti ini, ya. Kalimat la yang artinya jangan ini menunjukkan larangan, ya. Menunjukkan larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengucapkan kalimat ini di dalam doa mereka. Ya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin kaum muslimin seluruhnya akan mengatakan kalimat ini. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu tidak akan salah semua. Mesti ada yang benar, ya, meskipun sebagian yang salah. Dan kaum muslimin dibedakan oleh atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah di dalam kesalahan seluruhnya atau di dalam keseluruhan, di dalam kesesatan seluruhnya. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, umpamanya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Musa, lalu kemudian datang nabi-nabi yang lain, kemudian bertambah usia mereka, semakin lama semakin jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan para nabi. Lalu kemudian mereka tersesat. Demikian juga umat Nasrani, ya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sesat keseluruhannya, karena akan senantiasa ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran dari umat ini. Ya, hadisnya sangat banyak, di antaranya Nabi mengatakan, la yazalu fi hadhil ummah dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada dari umat ini orang-orang yang menampakkan kebenaran. Ya, dhahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya. Dengan berbagai macam riwayat, ya. Intinya bahwa umat ini, umat Muhammad SAW, tidak akan pernah bersepakat di dalam kesalahan dan tidak akan tersesat keseluruhannya, ya. Tidak akan melakukan salah keseluruhannya. Terlebih di setiap 100 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang mujaddid, seorang pembaharu untuk agama ini. Di setiap 100 tahun, yang mengembalikan kaum muslimin kepada kemurnian agama, ya. Yang mengembalikan kaum muslimin kepada kemurnian agama Islam sebagaimana diturunkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang Nabi ajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu siapakah orang-orang yang di setiap 100 tahun itu? Allahu alam, ya. Kita tidak tahu siapa mereka, ya, meskipun sebagian orang mengira-ngira kayaknya di abad ini si anu, di abad ini si fulan. Lalu kemudian muncullah orang-orang yang dianggap pembaharu, ya, dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan
Rashid Ridho, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan seterusnya dan seterusnya. Pastinya tidak tahu, tetapi Nabi SAW mengabarkan itu, bahwa di setiap 100 tahun sekali untuk umat ini akan ada seorang pembaharu. Lalu siapa pembaharu umat ini di abad kita? Allah alam, juga tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Nabi SAW mengatakan di hadis ini, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang mengucapkan kalimat ini di dalam doanya. Ya Allah, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tidak bolehnya ini disebutkan oleh ulama dengan beberapa alasan. Pertama, dengan kalimat seperti ini mengesankan bahwa adanya selain Allah yang memaksa Allah melakukan sesuatu, dan ada selain Allah yang mampu mencegah kehendak Allah. Seakan orang yang mengucapkan doa seperti ini mengatakan, aku tidak memaksamu ya Allah, maka jika engkau berkehendak, ampunilah aku, dan jika berkehendak lain, tidak perlu engkau mengampuniku. Ya Allah, dengan kalimat in syi'ta, ya, seorang mengatakan, ya Allah, aku tidak memaksamu. Ya. Dan tentu kalimat ini sangat salah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu memaksanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu memaksanya. Dia Maha berkuasa dan tidak ada yang menguasainya. Paksaan itu hanya ditujukan kepada yang berkuasa, kepada yang di bawahnya. Ya, sementara kepada Allah tidak ada yang lebih kuasa. Allah lah yang Maha kuasa dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Sehingga tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ucapan ini, ya, ucapan in syi'ta, jika engkau menghendaki, seakan menurutnya permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang besar. Seakan-akan dia punya kekhawatiran kalau merepotkan Allah gitu. Padahal tidak ada yang bisa merepotkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala begitu mudah menciptakan alam semesta dan mengaturnya, lalu apa sulitnya bagi Allah untuk mengabulkan doa hamba? Ya. Seandainya para hamba keseluruhannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan setiap doa itu tanpa kesusahan. Ya, tanpa kesusahan sedikit pun. Seluruh penduduk bumi meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan permintaan yang bermacam-macam. Ya, untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Bahkan satu orangnya berdoa dengan sekian banyak doa, mampu Allah untuk mengabulkannya. Ya. Dan itu sama sekali tidak merepotkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mampu. Berbeda tentunya dengan makhluk. Makhluk itu kadang jangankan dimintai banyak permintaan, satu permintaan saja kadang membuat repot, ya kan? Kadang repot kita diminta oleh orang untuk satu permintaan. Ini jelas berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi kalimat in syi'ta ini tidak pantas ditujukan kepada Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim, wal yu'zimur ragbata fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan. Yang dimaksud dengan
memiliki keinginan yang besar, memiliki keinginan yang besar untuk dikabulkannya doa itu. Ya. Dan tidak ada yang akan membuat Allah merasa berat dengan permintaan itu. Jadi minta aja kepada Allah. Ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmatilah aku, ya. Ya Allah cukupilah aku, tolonglah aku dan seterusnya. Tidak perlu ada embel-embel, tidak perlu ada syarat in syi'ta, jika engkau menghendaki, ya. Kemudian kesan dari kalimat in syi'ta itu juga ini seakan-akan orang berdoa enggak serius gitu. Butuh enggak dengan ampunan Allah? Butuh enggak dengan rahmat Allah? Ya, kalau memang dia butuh, tidak perlu mengatakan jika engkau menghendaki. Mungkin kalimat ini bisa ditujukan kepada manusia, ya. Misalnya kita meminta sesuatu, menyampaikan satu permohonan, tetapi kita khawatir merepotkan. Lalu kemudian kita tambahi dengan kalimat kalau berkehendak, ya. Kalau Bapak berkehendak, kalau memungkinkan, jika mau, gitu ya. Ya kadang ada perasaan nggak enak dan perasaan khawatir merepotkan kalau kita minta kepada orang. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus tegas sebagaimana Nabi mengatakan wal yu'dhimur raghbah. Hendaklah betul-betul besar keinginannya, ya, sungguh-sungguh dan serius. Tidak mengatakan in syi'ta, jika engkau menghendaki. Ya. Dan ungkapan ini sekali lagi menunjukkan seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kaitannya bab ini dengan tauhid? Ya. Apa kaitannya tidak bolehnya atau larangan mengucapkan kalimat ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki dan rahmatilah aku jika engkau menghendaki? Kalimat-kalimat ini menunjukkan sekali lagi seolah-olah Allah tidak mampu untuk mengabulkan doa, atau ada semacam kekhawatiran Allah tidak mampu mengabulkan doa. Maka ini menunjukkan ketidaksempurnanya atau ketidaksempurnaannya seseorang di dalam tauhid rububiyah. Ya. Dalam tauhid rububiyah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mampu, ya kan? Mengabulkan doa-doa. Nah, maka ketika orang mengucapkan kalimat doa dengan redaksi seperti ini menunjukkan tidak sempurnanya tauhid rububiyah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Menunjukkan tidak sempurnanya tauhid rububiyah. Allah itu Maha Mampu, bahkan dia tidak ditanya terhadap apa yang dilakukannya, ya. Dalam ayat Allah mengatakan la yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, merekalah yang ditanya. Lalu ada doa-doa, umpamanya doa di dalam sholat istikharah, yang di dalamnya ada semacam pilihan, ya. Misalnya doa istikharah yang panjang, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, dan seterusnya. Ya, saya bacakan artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon dengan kuasamu, aku memohon kepadamu suatu anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak tahu. Dan engkau maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik dalam agama, penghidupan dan kesudahanku, atau Nabi bersabda di dunia dan di akhirat, maka takdirkan dan mudahkanlah untukku. Kemudian, namun apabila engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagi agama, penghidupan dan kesudahan bagiku, maka singkirkanlah persoalan ini dan jauhkan darinya.
takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian limpahkan keridhoanmu kepadaku. Nah, adapun doa semacam ini berbeda dengan doa yang ada di bab yang sedang kita bahas. Karena di doa yang saya bacakan terakhir, ya, doa istikharah, itu justru menunjukkan ketidaktahuan dia di hadapan Allah, lalu kemudian minta kepada Allah sesuatu yang lebih baik yang tentu Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita, sementara kita tidak tahu. Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui yang terbaik untuk urusanku. Maka berikanlah itu kepadaku. Itu maksudnya. Ya, sehingga berbeda dengan bab yang sedang kita bahas ini. Atau doa yang masyhur, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah hidupku jika Engkau tahu bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika Engkau tahu bahwa kematian lebih baik bagiku. Nah, ini pun berbeda. Karena di doa ini sekali lagi menunjukkan ketidaktahuan kita terhadap kehidupan dan kematian kita. Di doa ini kita minta, ya Allah, aku tidak tahu apakah dengan bertambahnya usia bagiku itu akan menambah kebaikan bagiku atau sebaliknya. Oleh sebab itu, ya Allah, jika kehidupan bertambahnya usia bagiku lebih baik, maka tambahkanlah usia bagiku. Tapi jika sebaliknya, seandainya kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Ya, makanya Bapak Ibu, di antara yang dimakruhkan berkaitan dengan usia, ya, ucapan yang mengatakan begini, semoga Allah memanjangkan usiamu, itu dimakruhkan karena belum tentu bertambahnya usia lebih baik bagi dia, ya kan? Usianya panjang tetapi isinya kemaksiatan, misalnya isinya dosa-dosa, maka tentu bertambahnya usia tidak lebih baik. Maka kalau mau berdoa berkaitan dengan usia, ditambahi semoga Allah memanjangkan usiamu dalam ketaatan, ya. Atau semoga Allah memberikan keberkahan pada usiamu, ya. Karena kalau meminta keberkahan, ya berarti minta isi dari usianya adalah kebaikan, sehingga bertambah usia, bertambah kebaikan, kan gitu, ya. Jadi doa minta dipanjangkan usia jika itu lebih baik baginya, atau minta diwafatkan jika itu lebih baik baginya, bagi orang yang minta, berbeda dengan doa yang disebutkan di dalam bab ini, ya. Karena doa yang tadi menunjukkan ketidaktahuan seseorang terhadap masa depannya, ya. Ketidaktahuan seseorang terhadap hidup dan matinya, apakah bertambahnya usia lebih baik atau sebaliknya. Maka dia minta kepada Allah yang maha mengetahui untuk diberikan yang terbaik. Hidupkah lanjut atau diwafatkan, ya. Kandungan bab ini, pertama, larangan mengucapkan jika engkau menghendaki di dalam doa, ya. Jadi dilarang, tidak boleh, jangan diucapkan. Yang kedua, larangan ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hamba-Nya. Seakan-akan begitu. Padahal mana ada, Allah merasa berat. Allah maha mampu mengabulkan doa. Atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hamba-Nya. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mampu memaksa Allah, ya. Bagaimana Allah mampu dipaksa sementara Dia Zat yang maha kuasa dan tidak ada yang menguasainya. Yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat di dalam berdoa, ya. Harus optimis orang itu di dalam berdoa, ya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, ya. Meskipun bentuk pengabulannya itu kadang ditunda, kadang ada yang disegerakan, kadang ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menundanya? Karena Allah lebih mengetahui kapan
saat terbaik doa itu dikabulkan untuk hambanya. Ya. Kemudian kadang doa itu juga tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyukai hamba-hamba yang bermunajat, memohon, merintih, meminta kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Dengan rendah hati, ya, dengan merendahkan diri kepadanya. Dan kita tahu bahwa doa itu salah satu bentuk ibadah yang agung di sisi Allah, dan Allah menyukai hamba-hambanya berdoa kepadanya. Yang keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan di dalam doa. Yang kelima terakhir, karena Allah Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya, dan Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya. Demikian Bapak Ibu yang kita baca di pagi hari ini berkaitan dengan bab yang ke-53, ya. Semoga kita tidak pernah mengucapkan kalimat doa dengan redaksi sebagaimana yang disebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita dalam untuk doa-doa kita. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan, atau menambahkan. Mengapa? Kalau dikaitkan dengan nazar. Apa? Nazar. Nazar. Iya. Kaitkan dengan nazar. Iya. Nazarnya apa? Nazar gimana? Ya. Seseorang berjanji akan melakukan satu ketaatan kepada Allah dengan syarat, ya. Ya Allah, saya akan bersedekah sekian banyak kalau misalnya kalau anak saya lulus dengan nilai tertentu, lalu kemudian ternyata anaknya nggak lulus dengan nilai sebagaimana disebutkan, nggak jadi deh. Nggak jadi sedekahnya, kan gitu. Khilaf para ulama tentang nazar ini, ya. Apakah dia mubah atau makruh, ya. Sebagian ulama memakruhkan nazar karena itu bentuk kebakhilan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia beribadah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala tapi dengan syarat, ya, dengan syarat, ya Allah, saya akan begini dan begitu kalau Engkau memberikan ini dan itu. Padahal kalau kita lihat karunia Allah Subhanahu wa taala itu begitu melimpah kepada kita, ya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan, maka seharusnya ketaatan itu tidak dipersyaratkan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita untuk taat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Jadi nazar itu salah satu bentuk kebakhilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang sudah bernazar, maka wajib untuk menepatinya, ya. Yufuna bin nadri, ya, orang-orang yang setia dengan nazar mereka, artinya melaksanakan nazar-nazar yang telah diucapkannya. Ya, ini tanda orang-orang beriman. Jadi kalau sudah kadung bernazar, maka harus dilaksanakan, kecuali kalau dalam nazarnya berisi dosa atau kemaksiatan. Misalnya seseorang bernazar tapi nazarnya buruk. Misalnya kalau tercapai suatu keinginan tertentu, saya akan lari di gazebo telanjang bulat misalnya. Itu tidak boleh dilakukan karena bentuk nazarnya adalah maksiat. Maka dia hendaknya menggantinya dengan kifarat nazar. Ya. Jadi gitu Pak, ya, berbeda dengan bab ini. Demikian barangkali untuk pagi ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.